akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan analis Henan Putih Rai Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Bu? Sore Mas David, baik, thank you. Terima kasih Bu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pemandangan yang cukup berbeda Bu tampaknya untuk indeks harga saham gabungan ketika indeks harga saham gabungan di jelang libur akhir pekan identik dengan ditutup di zona merah begitu, identik dengan aktivitas profit taking oleh para investor, dan tampaknya untuk akhir pekan ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menembus kembali ke level 6.700-an. Secara teknikal, pembalikan arah seperti apa yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan? Ya, akhirnya IHSG kita mampu ditutup dengan mantap ya di level atas 3.700. Setelah kemarin itu sempat kita menguji 3.714, tapi sayang penutupannya harus di bawah itu lagi. Nah, mungkin kemarin itu konsolidasi untuk seperti kita tuh jongkok untuk jongkok sebentar untuk kemudian mampu menghasilkan pantulan yang lebih tinggi. Dan ini juga tidak terlepas dari banyaknya sentimen positif dari data-data ekonomi yang kebetulan keluar juga hari ini. Ada trade balance dari kuartal 3. Ini ternyata menghasilkan surplus sebesar 10,7 miliar US dollar. Berbanding jauh dengan periode sebelumnya itu yang kita cuma 0,4 ya, defisit 0,4 bio. Terus kemudian juga net buy asing masih konsisten masuk ke tempat kita. Hari ini ada net buy asing sebesar 400 miliar something, dan in overall selama 1 bulan terakhir net buy asing ini juga tenang di sekitar angka 3 triliun. So syukurlah walaupun masih didera oleh masih ada kekhawatiran tentang tapering, timeline-nya, dan juga merebaknya kasus COVID di benua Eropa pada khususnya ya, sentimen dalam negeri kita masih intact, terjaga positifnya. Baik, Ibu Liza, bagaimana proyeksinya untuk pekan depan? Ada mungkin kekhawatiran dari sejumlah investor karena setelah menembus ke level tertingginya, indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami koreksi. Ya, itu juga hal yang sama yang dikhawatirkan minggu lalu sebenarnya. Kita udah sampai 6693, 6700 nih, what next gitu ya. I believe sih untuk konsolidasi jangka pendek sebenarnya sudah selesai. Sudah bisa mulai terlihat selesai konsolidasinya, dan kita akan lebih yakin lagi bergerak ke utara. Pernah saya utarakan sebelumnya bahwa untuk target target IHSG sampai akhir tahun itu berada di sekitar 6750 sampai 6850. Nah, considering kita sekarang udah di mid November, sebentar lagi juga masuk bulan Desember, dan mungkin waktu trading kita tidak akan efektif sepanjang bulan. So I believe target itu masih valid untuk akhir tahun 6750 sampai 6850. Baik, untuk pekan depan Ibu Liza, jangka pendek ini lebih kecenderungan akan seperti apa Bu? Oke, jangka pendek mungkin first target kita lihat dulu kemungkinan bullish lebih lanjut ke 6750. Saya lihat juga saham-saham blue chips akhirnya mulai bangkit lagi hari ini ya. Kenaikan kita didukung oleh Telkom, Unilever, BRI hari ini oke. Yeah. Masih banyak potensi pada saham-saham banking lainnya. Dan jangan lupa minggu depan itu ada IPO Mitratel mulai melantai. Nah, ini juga merupakan IPO yang tergolong jumbo. Yeah. Ya, ini sangat kita nanti-nantikan tentunya. Dan
I believe minggu depan semoga tenaga bullish-nya juga semakin ramai. Oke, ada penggerak ya Bu ya untuk IPO dari Mitratel. Nah, dari beberapa saham yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan, yang paling tinggi penguatan yang terjadi ada di Telkom 7,44% dan ditutup di level 3.900. Bagaimana Anda melihat pergerakan Telkom di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah sentimen dari IPO Mitratel yang menjadi booster utama bagi Telkom yang menguat hari ini? Bisa dipastikan demikian sepertinya. Telkom hari ini menguat dengan volume yang sangat tinggi. Jadi ini breakout ke level tertinggi sebelumnya ada di 3880. Ini breakoutnya cukup solid. Dan untuk jangka pendek, saya rasa Telkom akan terus bergerak menuju 4.000 sampai 4.050. Untuk jangka waktu yang sedikit lebih panjang, mungkin sekitar midterm ya, short to midterm, bahkan target ke 4.300 juga terlihat masih visible. Baik, sebenarnya apa yang diharapkan Ibu Liza dari Anda melihat dari posisi investor dengan IPO-nya Mitratel dan dampaknya kepada Telkom nantinya? Oke, Mitratel ini adalah pemilik menara terbesar di seluruh Indonesia, 28.000 menara. Jadi dengan IPO ini yang dananya sedianya akan digunakan untuk modal kerja, belanja modal, ini juga akan semakin memperkuat sistem teknologi informasi mereka dan semakin mengukuhkan tentunya posisi Telkom sebagai raja telekomunikasi di Indonesia. So bukan hanya Telkom saja, ini juga akan memengaruhi sektor emiten lainnya seperti mungkin tadi ada yang saya lihat juga ikutan bangkit seperti Excel, ISAT, dan jangan lupa emiten Tower. Ini juga perlu kita lirik mungkin untuk minggu depan, apakah TOWR dan Tembik akan ikut bergerak juga. Oke, di luar dari Telkom dan juga saham-saham tower lainnya yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan, selanjutnya ada Unilever, Ibu Liza. Hari ini menguat di 4,02%, 4.660. Dari posisi teknikal, pergerakan saham Unilever tidak cukup baik, Ibu. Lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir, meskipun sempat mengalami penguatan, namun kembali tertekan. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan dari Unilever di sepanjang perdagangan hari ini? Dan peluangnya untuk pekan depan? Oke, kita jangan kecil hati dengan penurunan Unilever kemarin, wajar aja karena sebenarnya memang dari sisi long term, jangka menengah sampai jangka panjang itu trennya memang tergolong masih turun ya. Jadi kenaikan kemarin dari 3.800 sampai 5.400 itu masih tergolong technical rebound. Nah, untuk mematahkan tren turun jangka panjang ini, maka Unilever perlu mantap di atas level 5.000 sekarang. Dan sebenarnya untuk jangka waktu yang lebih panjang, mid to long term, I believe Unilever ini punya kemampuan untuk kembali ke level 5.500, bahkan kemudian 6.000 dan 6.400 sebagai target ultimate-nya. Kalau dari pola teknikalnya sih ketahuan mulai kebaca seperti itu. Masih ada peluang penguat, Bu, untuk pekan depan? Yes, untuk jangka pendek coba kita lihat dulu level 5.000 yang sejatinya angka bulat tersebut itu memang menjadi resistensi psikologis, itu bisa ditembus atau enggak. Kalau enggak, kalau bisa ya jalan, mudah-mudahan Unilever jalan terus. Baik, untuk Unilever dan Telkom, beberapa saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini dengan penguatan yang cukup signifikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia.